Oke, hello, it's a bit different, oke. Jadi tengah-tengah saya kerja. Kalau nggak seperti ini, nggak ke cover semua kayaknya. See like this. Oke, untuk Pisces cek kolom deskripsi sudah. Terima kasih untuk Pisces. Oke, Pisces memasuki akhir Agustus ya. Energimu sendiri banyak yang kepikiran masih ya. Kayaknya karena ini sama-sama Pisces energinya, jadi bagi saya, dan gampang sebenarnya dilihat ya, kamu ini masih ada yang ditahan kadang, mau dikemukakan juga nggak bisa. Bisa faktornya bukan bisa faktornya ya, karena saya lihat orangnya juga tidak ada, kamu sendiri juga susah mau mulai dari mana juga. Ada yang kepikiran juga tidak enak untuk melepas 100% perasaan yang dirasa di dalam diri dan tidak ingin terlalu menyakiti dan lain sebagainya. Banyak faktor yang saya lihat gitu loh. Jadi saya tidak bisa ngomong satu persatu karena bacaan bakal lama, oke? Jadi di sini yang saya lihat, kalau saya ya, ungkapkan aja pelan-pelan, dan kalau memang harus diungkapkan ya sudah diungkapkan. Kalau enggak gitu jadi kanker di elunya sendiri ya. Oke, di kartu kedua, Pisces versus Pisces, bagaimana ini? Sensitif versus sensitif ya, moody versus moody, elemen water sama-sama elemen air semua. The Lovers ada yang berkaitan sama Gemini di sini, berkaitan sama Gemini, jadi energinya kekasih, ada yang diduakan saya lihat. Ada yang tidak dijadikan prioritas saya lihat, dan ada juga yang memang kalau kamunya sendiri itu masih di antara dua pilihan, jadi masih menimbang mana yang lebih baik dan mana yang harus dibuang, kayaknya seperti itu ya. Because I don't know your situation, you have different situation from what I can see. Jadi memang kalau di sini, kalau saya lihat sih, sebenarnya kamu sendiri itu juga mau melangkah ke arah yang lebih baik gitu loh. Pengennya seperti ini. Tetapi ini nggak semua ya, nggak semua, karena yang ke saya ini banyak banget ceritanya, jadi saya otomatis nggak bisa, kalau kamu nggak bacaan khusus, nggak melalui bacaan pribadi, personal reading, saya juga nggak bisa ngomong satu persatu secara jelas, simpelnya seperti itu aja. Jadi dan di sini cukup windy ya, berangin, jadi dipahami aja kamera ini bakal goyang banget gitu loh, karena memang posisinya gua shoot di dekatnya pool juga, dan di dekatnya garden juga, dan ini di tengah gua kerja juga. Jadi kalian harus paham sendiri, diprioritaskan aja yang mana gitu loh, karena yang saya lihat kalian itu masih stuck, masih terjebak di dalam emosi sendiri, dalam pikiran sendiri, tanpa bisa mengambil keputusan harus ke arah mana gitu loh. Dipertimbangkan mana yang lebih baik bagi kamu dan bagi seseorang itu, atau bagi orang lain yang memang sama-sama menjalani. Kalau memang harus diputuskan, kalau kamu tetap menggantung, saya lihat itu tidak akan jalan kemana-mana. Yang ada ya udah gantung terus gitu loh. Dan masalah itu akan tetap ada, hal itu akan tetap ada, nggak bisa hilang begitu aja. Ya, next card, kartu selanjutnya Judgment, beneran harus berkaitan dengan keputusan, dan ini berkaitan sama Scorpio. Amin. Ampun deh, kok amin sih? Ampun deh, sama-sama elemen air semua ya. Jadi bener-bener kalau kamunya sendiri, sorry ya, shaky banget, karena emang gua nggak bawa yang steady juga. Gue cuma bawa lazy pot beneran. Karena gua kesini kan bukan buat syuting men, buat kerja ya. Jadi kalau kamu nggak bisa memutuskan ya, tetap aja kamu dalam pikiranmu sendiri. Sementara kamu sudah dikasih warning, kamu tuh sudah harus memutuskan. 3 kartu di sini, 3 kartu di sini, sorry kembali. 3 kartu di sini, ini kartunya Major Arcana semua. Baik itu kartu orang yang tergantung, baik itu kartunya kasih, dan itu kartunya Judgment. Jadi benar-benar kalau kamu sendiri tidak bisa mengambil keputusan dalam hari ini, maaf, saya juga nggak bisa harus ngomong mau dari mana kamu, karena kamu sendiri sengaja untuk membuat diri kamu sendiri ada dalam situasi tersebut. Yang saya lihat seperti itu. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh, karena yang saya lihat juga Pisces sengaja membuat dirinya dalam situasi tersebut. Jadi ya udah, mau gimana gitu ya, mau gimana. Oke, di next card, cuma bisa memandang ke masa depan, maunya seperti ini. Tadi saya sudah bilang ya, ada yang berkaitan sama Leo, Aries sama Sagittarius. Tadi sudah saya bilang gitu loh, kadang yaitu kamu melihat masa depan itu baik gitu ya, kepingin meraih ke masa depan gitu ya, ingin bahagia dan cerah, masa depan di depan itu cerah gitu loh. Cuma kamu nggak bisa melangkah, nggak sanggup melangkah karena kamu nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa membuat keputusan. Itu sulit bagi saya sulit untuk melihat apakah hal itu
baik atau buruk. Yang saya lihat nggak baik gitu aja. Saya nggak ngomong buruknya dulu, tapi tetap nggak baik karena di sini kedewasaan kamu juga ditempa, cara berpikir kamu juga ditempa, dan tetap aja kayaknya kamu jalan di tempat yang sama. Kamu intinya di sini menunggu dan menunggu, berharap esok akan lebih baik tanpa kamu sendiri itu bisa membuat jalan dan arah yang lebih baik. Maksudnya kamu sendiri nggak bisa berbuat, mengambil sikap, action kalau kamu itu harus seperti ini, kan susah ya. Dan kamu ibaratnya kamu cuma bisa mengimpikan, dan kamu itu cuma bisa berhayal, dan kamu itu cuma bisa membuat andai, mungkin. Jadi kan ya gimana ya, susah banget gitu loh. Saya sudah minta maaf ya, ini bakal shaky banget karena windy dan berangin, itu sudah pasti ya. Ya oke. Next card, di kartu selanjutnya ada Ratunya Tongkat di sini, Leo, Sagittarius sama Aries. Sagittariusnya sedikit saya lihat tadi sudah saya bilang, kemauan ada, eksekusinya yang nggak ada. Jadi saya susah sendiri mau ngomong dari mana kan. Kamu yang harus mengambil sikap, tapi kamu sendiri nggak bisa mengambil sikap, kan susah ya. Seandainya kalau kamu bisa mengambil sikap dan kamu itu bisa berbuat sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, enak. Jalannya gampang gitu lah, karena sudah ada 2 tongkat, sudah ada Ratunya Tongkat di sini. Sebenarnya bagus di depan. Sebenarnya kamu bisa meraih yang lebih baik ke depan. Cuma ada sisi takut, ada sisi untuk kamu itu menahan diri kamu sendiri untuk tidak berbuat hal itu. Entah kenapa, apa yang kamu pikirkan, banyak pertimbangan apa yang ada di otak kamu gitu. Karena saya lebih ke arah Pisces-nya daripada orang yang berkaitan sama Pisces gitu loh. Kayaknya orang berkaitan sama Pisces biasa-biasa aja gitu loh. Tapi Pisces-nya sendiri yang membuat, nggak tahu yang di dalam otak itu adanya banyak apa aja ya. Di masa depan. Sekarang saya di masa depan bacanya ya, melankoli. Melo. Tolong bagi yang melo dihempaskan dong, karena ya apa ya. Tapi saya nggak bisa ngomongin kamu untuk mengempaskan. Karena saya tahu Pisces itu tipenya dreamy banget ya. Hidup di dunia fantasinya dia, di impiannya dia, di kadang itu di dalam angan-angannya dia, mimpi-mimpinya dia banyak. Saya tidak ngomong hal itu baik atau buruk, karena memang sejatinya ya itulah sifatnya Pisces gitu loh. Dan itu tidak bisa semata-mata orang ngomong itu jelek, itu nggak baik gitu loh, nggak bisa, karena memang itulah sifat dasarnya si Pisces. Jadi mungkin kalau kamu sudah tahu seperti ini, lebih baik agak di slow mo ya, agak lebih bisa dinetralisir begitu loh, karena kamu sudah paham sifat alamimu bagaimana. Jadi mana yang harus di melo ini tuh lebih, dan porsinya itu memang harus ada melo di sana, tetapi memang harus ada yang dirubah kalau melo itu nggak baik-baik juga gitu loh. Jadi bagi kamu yang mungkin memang bisa ngubah ke arah yang lebih baik, ya lebih baik dirubah ya, karena memang terlalu sensitifnya, terlalu perasaannya, apalagi memasuki perputaran balik 6 planet dan semakin sensi ini kayaknya nanti. Memasuki musimnya Virgo, saya sudah nggak paham lagi bagaimana nanti Pisces bakal merasa, karena saya lebih melihat Pisces ini bakal lebih banyak melonya, lebih banyak sensinya, dan lebih banyak ke arah hatinya gitu daripada logika dipakai dong. The Dancer gitu ya. Penari di sini banyak yang mulai saya lihat gitu ya, di masa depan banyak yang sudah mulai lebih untuk bukan berpasrah gitu, kayak melepaskan, malas dah gua gitu loh untuk ngurusi sesuatu itu, malas gitu loh. Jadi biarkan aja seperti ini dan lebih banyak mencari hiburan untuk dirinya sendiri, saya lihat di masa depan ya. Oke aja, sah-sah aja, karena itu saya kembalikan ke kamu gitu loh. Dan di sini itu adalah hidupnya kamu ya. Sekali lagi itu ada hidupnya kamu gitu loh. Ini bukan hidup milik orang lain. Yang saya patut sarankan adalah jika hal itu menimbulkan adiktif, kecanduan yang tidak baik dan ke arah negatif, saya harap, karena sekali lagi kamu sudah melo orangnya ya. Ini sudah ada The Dancer. Jadi kamu benar-benar ada hal yang negatif nanti terbawa. Jadi karena kamu sudah terperangkap dalam hal yang
dalam rasa dan dalam hati, dalam pikiran, sensenya kamu itu inginnya lepas dari penderitaan ini, capek dengan apa yang kamu punyai gitu ya. Dan saya lihat memang ada keputusan tidak populer yang kamu buat di sana, hanya karena berdasarkan pemikiran dan rasa hati, aku berhak untuk bahagia dan aku ingin dapat yang lebih dari ini. Sah-sah saja, tetapi maaf, semua kembali ke kamu. Jika kamu berbuat sesuatu yang tidak positif, saya yakinkan pasti hasilnya tidak akan positif juga nanti ke depan. Oke, kartu selanjutnya adalah Illumination. Di sini tolong fokus dipelihara, ya. Kalau kamu nggak bisa fokus, nggak bisa mencari jalan keluarmu sendiri, nggak bisa mencari cahayamu sendiri, maaf, tidak akan ada orang yang memberikan hal itu ke kamu. Itu sudah pasti. Dimanapun, siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Saya aja nggak pernah mau mencadangkan orang lain. Ketika saya minta bantuan suatu kalian, udah. Jadi orang itu nggak bisa, ya udah orang itu nggak bisa. Intinya satu hal yang harus kamu pahami, yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri, gitu loh. Cahaya itu, kesenangan itu ada dalam dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menemukan hal yang hakiki dalam dirimu sendiri, sudah melangkah kemanapun tuh nggak bisa. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti, karena apa ya, itu sudah gue alamin gitu loh, apalagi gitu ya, yang gue omongkan itu ya itu yang gue lakuin gitu loh ya, nggak semata-mata gue ngomong doang, males, gue intinya bukan omdo ya. Oke, the bridge. Di sini ada kartunya jembatan. Di sini ada persimpangan yang harus kamu lalui, ada hal yang harus kamu putuskan. Sudah saya katakan di sini banyak kartu major arcana keluar ya, dan semuanya di sini menunjukkan ke kamu, memang kamu harus balik ke dirimu sendiri deh kayaknya ya. Harus balik ke dirimu sendiri gitu loh. Antara kamu harus lompat ke arah yang lebih jelek, antara kamu harus kuat, antara harus kamu tabah, antara harus kamu menerima gitu. Semuanya itu sebenarnya gampang, kembali ke dirimu sendiri. Kalau memang kamu rasa dan kamu lihat tindakan yang kamu perbuat itu malah membawa kamu itu ke keburukan, ke negatifan, ya buat apa kamu teruskan? Simpelnya kan seperti itu. Tapi kalau kamu tidak bisa saya lihat itu untuk kayak nampar diri kamu sendiri ya. Tidak bisa untuk membuat dirimu sendiri sadar bahwa hal itu tidak baik, bahwa hal itu negatif, minus dan lain sebagainya, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa Queen of Wands itu kamu masa depan yang cerah itu kamu dapat. Karena di sini kartunya masa depan itu jelas kamu itu energinya masih menunggu, masih menahan. Berharap besok, sudahlah. Nanti itu bisa jadi tidak pernah. Gampangannya seperti itu. Thank you Pisces, see ya.